adalah pesantren besar dan pesantren adalah Nahdlatul Ulama kecil. Maka persis wujud peran kiai-kiai seperti yang saya gambarkan tadi itulah yang harus diproyeksikan ke dalam peran Nahdlatul Ulama. Kalau dulu kiai-kiai pribadi yang menjalankan peran riayatul ummah itu, maka sekarang peran itu harus dijalankan harus mampu dijalankan oleh jam'iyah. Apalagi sekarang ini kiai-kiai kita ini mungkin zaman sekarang ini lebih banyak disibukkan oleh urusan memelihara lembaga pendidikan masing-masing. Ini sebetulnya saya tidak tahu ini bagaimana cara itu ada kasih tanda kurang 5 menit, tapi saya tidak peduli. Saya mau ngomong semau-mau saya. Jadi sekarang ini saya tidak tahu bagaimana cara mencerna keadaan ini. Apakah ini lebih baik atau merupakan kemerosotan? Kita tahu bahwa sekarang kiai-kiai besar kita kemudian juga kebesarannya terproyeksi ke dalam lembaga pesantrennya, sehingga pesantrennya juga menjadi besar, menjadi lembaga-lembaga yang besar, dan itu menimbulkan kesibukan, menyita energi para kiai ini, sehingga seringkali waktu untuk engage, untuk bergulat dengan umat ini menjadi berkurang karena kesibukan lembaga itu. Apalagi kalau kebutuhannya jadi macam-macam sehingga sibuk mencari nafkahnya. Maka dulu ada proposal berkeliaran segala macam ini karena itu. Nah, tapi ini kondisi real. Kondisi real. Ini memang ya mungkin satu perkembangan yang tidak terelakkan dengan pesantren-pesantren kita. Nah, apa yang dulu merupakan tradisi dari para kiai, tapi kemudian secara pribadi mungkin kemudian terlalu berat untuk dilaksanakan oleh para kiai itu sendiri, ini semua harus diproyeksikan, ditransformasikan menjadi peran jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka kegiatan-kegiatan, program-program, aktivisme organisasi Nahdlatul Ulama ini harus diarahkan kepada peran riayatul ummah. Nahdlatul Ulama ini harus mengakrabi umat, harus bergulat langsung bersama mereka. Ya. Maka lembaga kesehatan NU, apalagi ada Persatuan Dokter NU Arsinung, ini semua ini harus diarahkan pada mendampingi umat, mengawani umat, merawat umat. Kalau sekarang dikatakan ada harokah kesehatan, harokahnya itu adalah harokah untuk riayatul ummah, bukan untuk nyalonkan presiden atau calon presiden. Awas kalau rekomendasinya aja begituan, saya bubarkan semua nanti. Tidak boleh. Riayatul ummah ini yang penting. Dan ini yang dibutuhkan dari NU oleh bangsa dan negara ini. Sumbangan dalam soal ini. Negara ini tidak butuh NU ikut-ikutan rebutan ini itu tidak butuh. Negara ini butuh bantuannya NU. Kalau soal kesehatan, pelayanan untuk rakyat, ya itu kan tanggung jawabnya Pak Menteri, bukan tanggung jawab kita.
Tanggung jawabnya Menteri Kesehatan, wong yang pegang APBN kesehatan itu Pak Menteri. Kita tidak dibagai. Tanggung jawab Pak Menteri, ini rakyat mau sehat apa sakit, itu yang tanggung jawab nomor 1 Menteri Kesehatan, bukan LKNU, bukan PDNU. Nah lalu apa yang akan dilakukan oleh NU ini? NU ini membantu supaya tanggung jawab pemerintah ini bisa terlaksana secara lebih baik, lebih tepat sasaran, lebih bisa dinikmati secara langsung oleh warga masyarakat kita seluruhnya. Ini yang dibutuhkan oleh negara. Maka dari dulu itu kan tidak pernah kiai-kiai kita ini nyodor-nyodor untuk merebut jabatan ini, itu kan tidak pernah. Dulu itu menjelang kemerdekaan Republik Indonesia di tengah intensnya ya, pergulatan untuk persiapan kemerdekaan dengan PPKI dan BPUPKI itu usaha persiapan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana di situ Kiai Wahid Hasyim, putra Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, putranya Mbah Hasyim sendiri, menjadi salah seorang tokoh utama, anggota PPKI, BPUPKI dan Panitia 9. Pada saat itu ada seorang perwira Jepang, namanya Nobuhiro Ono. Yang ini seorang Muslim, jadi alias Abdul Hamid, dia punya nama Islam Abdul Hamid Ono. Mungkin ini masih satu klan dengan istrinya John Lennon, The Beatles itu ya, Yoko Ono itu. Ini Nobuhiro Ono, alias Abdul Hamid. Abdul Hamid ini nanya kepada Kiai Hasyim waktu itu, Kiai, kalau nanti Indonesia sudah merdeka betul, siapa menurut Kiai yang pantas memimpin negara yang baru lahir itu? Kiai Hasyim dengan tanpa ragu-ragu menjawab, Insinyur Soekarno. Padahal putranya sendiri ini tokoh utama. Putranya Kiai Hasyim, kenapa enggak sebut? Ya kalau bisa ya Abdul Wahid. Bukan begitu, Mbak. Beliau dengan tidak ragu-ragu menyebut Insinyur Soekarno. Kenapa? Karena beliau melihat dan beliau yakin bahwa yang terbaik untuk memimpin Indonesia pada waktu itu adalah Insinyur Soekarno. Maka Nahdlatul Ulama harus selalu berpikir tentang apa yang terbaik bagi bangsa dan negara ini, bukan yang untuk NU sendiri. Kita tidak peduli dari manapun asalnya, asalkan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Inilah khidmah Nahdlatul Ulama, khidmah untuk merawat umat ya, dan khidmah untuk terus membangun negara bangsa yang kita cintai, negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi peradaban yang mulia, yang akan membawa kemuliaan bukan hanya bagi rakyat kita sendiri saja, tapi juga untuk seluruh kemanusiaan.